Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wayan Gita Widiana dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia kelas 23C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi tanggung jawab sosial dan manajerial etika atau biasa kita kenal dengan Social Corporate Responsibility atau dengan manajerial etik. Yang pertama, pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial mempunyai dua pandangan, yaitu pandangan klasik dan pandangan sosial. Pandangan klasik, satu-satunya tanggung jawab sosial manajemen adalah memaksimalkan keuntungan, yang berarti pandangan klasik adalah mengutamakan keuntungan. Selanjutnya pandangan sosial. Pandangan sosial adalah ekonomi bisnis, bukan hanya institusi ekonomi. Tanggung jawab sosial dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian internal dan bagian eksternal. Bagian internal terdiri dari asuransi karyawan, gaji karyawan, bonus karyawan, yang termasuk kepada kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, bagian eksternal terdiri dari lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Contoh di pendidikan adalah beasiswa, di kesehatan bisa juga vaksin, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tujuan tanggung jawab sosial. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan atau SCR mencakup peningkatan citra perusahaan, hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan, dan kontribusi positif terhadap masyarakat atau lingkungan. Materi selanjutnya adalah manajerial etik. Manajerial etik adalah mengacu pada penerapan prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang benar dan pengambilan keputusan manajerial. Ini melibatkan proses pengelolaan organisasi dengan mempertimbangkan implikasi etika dalam setiap langkahnya, termasuk hubungan dengan karyawan dan juga pelanggan, dan masyarakat secara umum. Pemimpin yang menjalankan manajemen etik berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral ke dalam praktik manajemen sehari-hari mereka. Contoh dari manajerial etik. Yang pertama, integritas. 2, pertanggungjawaban. Ketiga, kepedulian dan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah tujuan dari manajerial etik. Yang pertama, reputasi perusahaan. Yang kedua, kepercayaan pemangku kepentingan. Yang ketiga, motivasi karyawan. Keempat, kepatuhan hukum. Kelima, inovasi dan produktivitas. Dan yang terakhir, minimalkan resiko hukuman dan reputasi. Baiklah semuanya, sekian video dari saya dan penjelasan mengenai materi tanggung jawab sosial dan manajerial etik. Terima kasih.